Selamat malam. Kamu apa kabar? Aku harap kamu selalu baik-baik saja. But even if you're not, you can always tell me everything about your day, about something that bothers your mind, atau sesuatu yang memang udah lama kamu pendam sendiri dan kamu pengen banget ceritain ke seseorang, tapi kamu nggak tahu harus cerita ke siapa. Aku selalu di sini, siap untuk dengerin kamu. So, today kita udah masuk ke cerita sebelum tidur episode 10. Dan kita udah tersambung sama penelpon di ujung sana. Kita sapa dulu yuk. Halo. Halo. Oke, boleh kenalan dulu. Ini kakak siapa? Aku Lisa. Kalisa. Oke, Kalisa. Sekarang posisinya ada di mana, Kak? Lagi di Surabaya. Lagi di Surabaya. Ya, oke deh. Kalisa boleh apa sih yang lagi dipikirin atau apa sih yang mau diceritain gitu ke Revi? Jadi lagi bingung nih di posisi yang nggak tahu mau ngapain. Jadi aku punya pacar. Aku lagi kuliah semester 4. Pacar aku semester 2. Oke. Terus abis itu ini pacar aku sama-sama di Surabaya nih. Cuman beda kampus gitu. Terus pacar aku punya mantan. Mantannya itu adik kelasnya dia gitu. Oke. Anak Surabaya juga. And then aku selalu percaya nih sama pacar aku. Tapi mereka kayak masih deket gitu, Kak. Deketnya itu kayak ngomongnya sih adik kakak, tapi aku nggak tahu nih sebenarnya mereka tuh ada apa, karena selama ini aku nggak pernah protes. Nah, itu masih cerita awal. Terus ada kejadian yang benar-benar ngebuat apa ya, aku tuh bingung harus protes apa enggak. Jadi si cewek ini, si mantannya pacar aku, punya sahabat. Anggap aja si A. Oke. Si A ini cowok, sahabatnya si mantan pacar aku. Oke. Nah, si A ini suka sama cewek itu. Suka, terus ngejebak cewek itu ke sebuah guest house. Intinya kayak diculik, terus dikasih pil, diminum sama cewek itu, tapi nggak ditelan. Jadi kayak cuman dimasukin mulut doang, dia pura-pura pingsan. Terus cewek itu berhasil kabur. Setelah berhasil kabur, ternyata dia disekap sama si A, si sahabatnya itu sama teman-temannya, mau diperkosa. Oke. Nah, di situ pacar aku tuh bantuin cewek itu kabur. Intinya malah pacar aku tuh masih dikira pacaran sama cewek itu. Si A itu ngiranya kayak gitu. Udah setelah kejadian kayak gitu kelar, kejadian lagi, si A ini nyulik cewek itu lagi. Nah, setelah nyulik cewek itu, disekap di sebuah gudang, terus dia minta pacar aku buat ngasih jaminan. Jaminannya itu mobil Mini Cooper. Oke. Mobilnya siapa tuh? Dia minta beliin baru. Oke. Si A itu. Jadi si A ini tajir, ceweknya tajir, sama-sama tajir mampus gitu deh. Mungkin orang bisa nyebut crazy rich kali ya. Terus cuman aku juga nggak tahu kenapa motifnya apa dia minta jaminan. Intinya dia minta jaminan itu sore-sore, terus minta pacar aku itu datang jam 7 malam ke gudang itu buat ngelepasin cewek itu. Jadi ceweknya tuh lagi disekap gitu, lagi pingsan. Dan disekapnya itu sama kira-kira 15 orang. 15 orang itu berarti 14 anak buahnya si A plus A-nya. Ini ceritanya aku diceritain pacar aku ya. Di situ aku cuma iya doang ya, Kak, nggak tahu mau apa. Terus ya udah, akhirnya pacar aku ternyata lagi kayak nyusun rencana buat telepon polisi atau apapun, karena kebetulan emang ada kenalan polisi. Jadi waktu jam 7, waktu dia datang ke gudang itu sekalian bawa polisi.
Dan kebetulan ya udah setelah eksekusi jam 7 beres, agak ribut sih, ada duel-duel kayak berantem gitu, tapi udah si A itu udah ketangkap sama polisi. Nah, ini nih puncaknya. Setelah kejadian itu, si mantannya pacar aku, cewek itu, aku nggak tahu dia ngerasa utang budi atau gimana. Cewek itu tuh sampai ngebeliin iPhone 11 Pro Max, MacBook, 5 pasang sepatu Nike, Adidas, hoodie, jam tangan, pokoknya segala macam hal-hal yang ya kayak gitulah. Cowok aku nggak mau nerima awalnya, nggak mau nerima karena ya dia ngerasa kayak ya udahlah ikhlas buat apa kayak gitu. Tapi ceweknya maksa. Di sini aku udah kayak gregetan gitu loh, siapa sih cewek yang gak insecure ya nggak sih di saat mantannya itu bisa ngasih banyak barang mahal-mahal itu, dan aku di sini cuman ya udah diem doang, nggak tahu mau ngapain. Terus kebetulan minggu lalu cewek itu meninggal. Meninggal beneran? Meninggal, iya beneran dia meninggal. Minggu lalu banget Di hari Selasa 23. Oke. Bentar. Kalau boleh tahu kejadian ini yang culik menculik ini kapan kejadiannya? Culik menculik ini yang penculikan pertama itu udah bulan Mei. Yang penculikan kedua itu Juni awal. Berarti benar-benar baru ya? Iya baru banget. Kemudian Juni awal dan kemarin tanggal 23 meninggal. Iya, meninggalnya itu gara-gara kebetulan cewek ini mantannya pacar aku itu dia punya mental illness. Gara-gara orang tuanya dia cerai. Bapaknya mau menikah lagi. Terus kebetulan minggu lalu dia depres. Kan karena dia masih deket sama cowok aku, karena mereka kakak adian gitu, jadi kayak mereka sering ngobrol bareng, sering intinya kayak bercanda bareng, dan pasti cerita lah ya kalau misalkan dia lagi di bawah tekanan. Terus ceritanya dia tuh lagi depresi gitu, cuman aku nggak tahu kenapa. Tapi pacar aku cerita ke aku, ini si R, sebut aja si R, ini si R lagi gini, lagi depres katanya gitu. Terus aku bilang, kamu nanggepin apa gitu kan? Aku lagi males nanggepin. Pacar aku bilang gitu. Ya udah, aku oke aja dong. Terus di hari Selasa itu, kalau nggak salah malam Selasa, Senin itu si mantannya pacar aku ini lagi depres, terus ngomong ke pacar aku, Mas, aku lagi mau keluar sama cowok dari aplikasi online dating. Si pacar aku udah curiga, kamu serius? Kayak gitu kan, karena pacar aku tahu cewek ini introvert. Kayak nggak nyangka gitu loh bakal keluar sama cowok dari online dating. Terus habis itu ya udahlah, diiyain aja, udah hati-hati kata pacar aku, cuman kayak gitu. Ternyata si cewek ini itu karena dia stres, dia mabuk-mabukan tapi sendirian. Oh, jadi yang dating app itu nggak bener? Bohong gitu? Enggak. Dia ngebohongin pacar aku biar pacar aku ngerasa ada temennya gitu ya? Biar ngerasa aman, padahal sebenarnya enggak. Kayak gitu. Ternyata setelah dia mabuk, dia nih cewek yang nggak pernah mabuk ya, terus tiba-tiba mabuk sekali, sampai parah, hangover. Waktu mau balik ke parkiran, ke mobil, dia ditabrak mobil. Lalu pendarahan, akhirnya tanggal 23 hari Selasanya meninggal. Nah, posisinya pacar aku nggak tahu kalau cewek ini meninggal. Oh gitu. Jadi di hari Selasa itu, cewek ini cuma ngechat gini, Mas, maafin adek ya, adek kecelakaan lagi. Oh, itu masih sadar ya? Masih ngechat pacar aku cerita ke aku, ini si R ngechat aku katanya kecelakaan lagi. Sebenarnya aku capek sih ngurusin dia, kayak ya kekanak-kanakan, pacar aku bilang kayak gitu. Terus tapi aku masih menyikapi dengan kepala dingin lah. Aku bilang,
ya udah sih balas aja, kasihan orang lagi kondisinya kayak gitu, ya nggak sih Kak? Terus setelah kayak gitu pacar aku akhirnya ngebales, kamu ngapain gini, udah sesimpel itulah. Terus mereka nggak chat tuh sampai hari Jumat. Tiba-tiba temennya si R bikin story di WhatsApp, pasang fotonya si R, cewek yang ini, dengan caption kamu udah tenang di sana ya, udah 3 hari kamu ninggalin aku, gini bla 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 bla, miss you. Si pacar aku kaget dong. Dia nge-reply story-nya, terus kayak ini serius, kayak gitu. Akhirnya diceritain, iya serius, setelah kecelakaan itu dia meninggal di hari Selasa itu, 23 Juni kayak gitu. Nah setelah kejadian itu pacar aku lebih sering ngebahas cewek ini di depan aku. Terus pacar aku lebih suka ngechatin cewek ini, kayak manggil ade kayak gitu, ngechat walaupun orangnya udah nggak ada, dan dia cerita ke aku pacarnya. Ya mungkin itu salah satu bentuk penyesalan dari pacarnya Kalisa juga, kenapa waktu itu dia ngebiarin si almarhum R ini pergi sendirian. Walaupun ini ya, maksudnya emang si R-nya bohong sih, cuma mungkin ada beberapa penyesalan yang pacarnya Kalisa sendiri tuh kayak nggak ngerti gitu. Proses Kalisa memahami keadaan gitu loh. Kalisa memilih untuk bercerita kepada kita, dan itu aku sangat berterima kasih sekali karena kamu memilih tidak untuk memendam itu sendiri, karena I know it's quite hard, ya kan? Bingung juga mau cerita ke siapa emang, ya ampun. Iya, karena memang di satu sisi kamu sebel nih, sebenarnya sebel kayak cranky, terus kamu pengen marah, kamu pengen ya ampun babe, here I am, ada aku loh di sini gitu kan. Tapi di sisi lain kamu harus mengerti bahwa pacarmu itu sedang berduka gitu. Iya, kelihatan sih kalau lagi sedih, terus ngerasa kangen katanya, terus kayak ngeliatin Instagram, ngeliatin chat mereka, dibaca berkali-kali, dan dia ceritanya ke aku. Sebenarnya dia minta maaf juga sih, kayak maaf ya Lisa, kenapa aku harus menyeritain ini ke kamu, sementara kamu sekarang yang jadi pacar aku minta maaf. Dia selalu kayak gitu. Kalisa bisa juga untuk melakukan hal-hal yang lain gitu, karena kan di sini posisinya Kalisa at least nggak sedown si pacar kan, karena ditinggal seseorang untuk selama-lamanya. Ya karena emang bukan siapa-siapa. Makanya maksudnya diimbangin aja posisinya Kalisa gitu. Semangat. Baiklah, makasih banget kakak udah dengerin. Sama-sama, semangat ya. Oke, Lisa harus semangat. Bisa kok. This too shall pass. Semangat, pasti bisa. Sabar. Kalau udah punya kunci sabar tuh pasti gampang ini mah. Dan kalau udah ngelewati semua, aduh, pasti kayak ngelihat masalah-masalah yang lain tuh pasti ini gue udah pernah nih yang lebih susah. Jadi ini adalah ujian. Apalagi ceweknya udah meninggal kan, jadi ya udahlah. Iya. Ngapain juga cemburuin orang yang udah nggak ada. Yes, itu kan itu adalah sebuah bentuk kedewasaan loh. Understanding. Ya kan? Semoga. Oke deh, so ada lagi yang mau diceritain, mungkin udah lega ya? Udah setelah berbingung-bingung dilema mau gimana. Padahal jawabannya simple ya, sabar. Simple banget, padahal aku harus meneruskan usahaku selama ini. Yes, iya bener, sabar tuh gak ada berhentinya, jadi jangan berhenti sabar. So thank you so much udah cerita Kalisa. Makasih. Sama-sama. Terus semangat, terus dampingi pacarnya. And that's all for today's episode. Thank you so much kamu udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di Alindra Entertainment. So bye-bye. Selamat tidur.